Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sama-sama panjatkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita beribu nikmat, serta kita masih bisa berikan kesempatan merasakan dunia ini. Yang kedua kalinya terlupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengannya kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Nurwan MSI, dosen pembimbing 2 Ibu Laidia Aulusoni, dan dosen penguji, serta rekan-rekan yang menyaksikan video seminar proposal skripsi saya yang berjudul Model Sistem Dinamik Satu Mangsa Dua Mangsa dengan Respon Fungsional Akar Kuadrat dan Faktor Pemanenan Mangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Putra Saniatul Rahman, NIM G1D016-022, Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Jadi langsung saja, bahasan kita di sini ada 3. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, dan yang ketiga ada metode penelitian. Jadi langsung saja kita mulai dari latar belakang. Matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem dunia pendidikan di seluruh dunia yang mencakup segala jenis bidang ilmu dan dapat diaplikasikan dalam berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu pengaplikasiannya ini adalah dalam bidang ekologi, di mana ekologi ini merupakan suatu hubungan interaksi antara organisme dengan lingkungannya, di mana ekologi ini sendiri ditemukan pertama kali oleh Ernst Haeckel. Itu di dalam ekologi tersendiri, makhluk hidup itu merupakan suatu kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Nah, ekologi ini sendiri tidak lepas dari pembahasan ekosistem, di mana di ekosistem alam itu terdapat spesies, ada yang berperan sebagai bangsa dan ada juga yang berperan sebagai pemangsa. Nah, interaksi antar keduanya ini, spesies pemangsa dan bangsa ini, lahirlah suatu respon fungsional yang menggambarkan laju konsumsi pemangsa. Nah, di sini berdasarkan jurnal model sistem dinamik mangsa-pemangsa dengan respon fungsional akar kuadrat yang ditulis oleh Fania, Rosalia, dan Abadi pada tahun 2018. Saya mengambil jurnal ini karena berdasarkan pengamatan di desa saya, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur. Di sana terdapat 2 pemangsa atau 2 spesies, yakni adalah ular piton dan biawak. Kemudian ada 1 mangsa berupa ayam peliharaan. Di sana saya tertarik di sini karena ada jurnal yang menyatakan bahwa hubungan antara mangsa-mangsa tersebut membentuk satu model. Jadi di sini saya akan membentuk model sistem dinamik satu mangsa dengan 2 mangsa dengan respon fungsional akar kuadrat, dan saya menambahkan juga berupa faktor pemanenan terhadap mangsa tersebut. Jadi harapannya di sini saya akan menginstruksi suatu model, kemudian menentukan kestabilan populasi antara ketiga spesies tersebut, dan harapannya dengan model ini kita bisa menjadi acuan agar tidak terjadi suatu kepunahan, atau kita bisa menjaga kelestarian populasi tersebut. Kita lanjutkan masalah di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana model sistem dinamik satu mangsa dua mangsa dengan respon fungsional akar kuadrat dan faktor pemanenan mangsa. Yang kedua ada bagaimana kestabilan populasi pada model sistem dinamik tersebut. Kemudian tujuan penelitian itu tentu saja untuk menjawab masalah yang tadi. Oke, kita lanjut kepada metode penelitian. Kita lanjut kepada manfaat penelitian. Memperoleh model dinamik satu mangsa dua mangsa sebagai acuan dalam menentukan keseimbangan populasi dari antara mangsa dan 2 pemangsanya. Yang kedua, dapat menjadi acuan kestabilan dalam menjaga kelestarian populasi tersebut. Di sini ada 4 batasan utara. Yang pertama, jenis spesies yang dipilih berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Dusun Desa Gede, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, data simulasi yang digunakan adalah data kisaran yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, hanya menunjukkan kestabilan dari ketiga populasi ketika berada dalam satu wilayah tertentu. Dan yang keempat, menggunakan model TB2. Oke, kita lanjut. Di sini ada 5 tujuan pustaka yang saya gunakan. Yang pertama dari Fania, Rosalia, dan Abadi, model matematika dinamik mangsa-mangsa dengan respon fungsional akar kuadrat. Yang kedua ada dari penelitian Muhammad Iqbal dan kawan-kawan, kestabilan model populasi satu mangsa dua mangsa
kondisi terspesifik antar massa di sini maksudnya adalah dengan spesies yang sama, misalnya contohnya ular kobra dengan ular piton, itu ada kondisi terspesifik untuk memperebutkan mangsanya. Yang ketiga, tinjauan saya gunakan adalah dari Al-Ibrahim dan pembahasan ketahanan mangsa dalam sistem model mangsa-mangsa dengan solusi non periodik. Lalu yang keempat ada dari jurnal Idle dan Idle awal dan kawan-kawan, analisis dinamik model populasi mangsa-mangsa dengan wilayah observasi dan pemain mangsa. Dan yang terakhir ada dari Irham dan kawan-kawan, model mangsa dua mangsa dan satu mangsa tersebut ada di dalam racun. Oke, kita lanjut sekarang pada landasan teori. Yang pertama, model sistem dinamik. Sistem dinamik merupakan salah satu cabang matematika terapan yang mengkaji tentang persamaan diferensial. Berbicara tentang persamaan diferensial tentu tak akan lepas dari perubahan waktu. Nah, di sini persamaan diferensial itu merupakan suatu persamaan yang fungsinya hanya bergantung pada satu variabel atau lebih. Jika fungsi turunan itu memiliki satu variabel independen, maka dia dinamakan persamaan diferensial biasa. Dan jika dia memiliki turunan fungsi lebih dari satu variabel, maka dan turunannya itu parsial, maka dia dinamakan persamaan diferensial parsial. Nah, di sini ada sistem persamaan diferensial dengan n persamaan diferensial dan n fungsi yang tidak diketahui. Oke, kita lanjut kepada model Lotka-Volterra massa-massa. Model Lotka-Volterra massa-massa ini dikembangkan oleh Alfred Lotka dan Vito Volterra pada tahun 1920-an yang tersusun atas persamaan diferensial dengan mendeskripsikan mangsa per mangsa. Nah, di sini ada 4 asumsi. Yang pertama, mangsa akan tumbuh secara eksponen ketika tidak ada mangsa. Itu bisa digambarkan dalam x dot sama dengan alpha x. Yang kemudian yang kedua, populasi pemangsa akan menurun jika tidak adanya mangsa. Itu bisa digambarkan dengan y dot sama dengan min omega y. Dengan omega itu adalah laju kematian alami mangsa. Kemudian yang ketiga itu ada mangsa dapat mengonsumsi mangsa dengan jumlah yang tak berhingga. Itu dapat dimodelkan dalam y dot sama dengan min omega y plus beta xy. Dengan beta itu adalah merupakan interaksi yang terjadi antara mangsa dan pemangsa tersebut. Kemudian selanjutnya model pertumbuhan populasi. Kenapa model pertumbuhan populasi ini muncul? Karena untuk mengatasi masalah pada model Lotka-Volterra itu karena kurangnya faktor pertumbuhan populasi. Kita bisa lihat pada x dot sama dengan alpha x itu tidak ada faktor pertumbuhan populasi. Artinya mangsa tersebut akan tumbuh tanpa batas. Jadi di sini model pertumbuhan populasi ini sebagai solusi untuk mengatasi model Lotka-Volterra tersebut, yakni dengan dimodelkan x dot sama dengan alpha x dikalikan dengan 1 min xn, di mana jika xn itu mendekati 0, maka laju itu berbanding lurus, yakni sama dengan alpha x. Kemudian jika xn itu kurang dari xn itu lebih dari 1, maka x dot-nya atau laju pertumbuhan populasi mangsa itu akan menjadi negatif. Oke, selanjutnya adalah model pertumbuhan dengan aspek pemanenan. Karena di sini saya menambah faktor pemanenan terhadap mangsa, jadi di sini mangsanya akan berkurang dengan faktor pemanenan mangsa berupa E. Kemudian selanjutnya adalah respon fungsional. Nah, respon fungsional ini dikenakan untuk menggambarkan perubahan tingkat konsumsi oleh si pemangsa terhadap kepadatan mangsa yang bervariasi. Nah, Horing membagi respon fungsional ini menjadi 3 tipe. Ada tipe pertama yakni Vx sama dengan beta x. Ini adalah menunjukkan hubungan yang linier antara si mangsa dengan pemangsa. Artinya laju konsumsi mangsa itu berhubungan linier. Yang kedua ada Vx sama dengan beta x per 1 plus pH kali beta x. Dengan beta itu adalah koefisien untuk laju konsumsi pemangsa. Kemudian Vx sama dengan beta x kuadrat per 1 plus pH beta x kuadrat. Jadi di sini saya menggunakan respon fungsional Horing tipe 2. Kenapa? Karena saya sesuai dengan pengamatan saya bahwa pemangsa tersebut akan berhenti mengonsumsi mangsa ketika dia kenyang. Oke, selanjutnya ada mangsa-mangsa dan pertahanan kelompok. Pertahanan kelompok di sini adalah jika suatu masing-masing individu pada populasi mangsa itu berkumpul untuk mencari makanannya, maka secara tidak sadar bahwa kumpulan dari populasi mangsa tersebut membentuk suatu pertahanan berupa akar X. Oke, selanjutnya adalah nilai Eigen dan vektor Eigen.
didefinisikan jika A merupakan matriks yang berukuran n kali n dengan vektor tak nol yang ada di Rn dinamakan vektor eigen. Jika memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, itu merupakan persamaan definisi dari vektor eigen. Nah, di sini AX sama dengan lambda X memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan dari lambda I dikurangi dengan matriks A kali X itu sama dengan nol. Di sini saya contohkan ada matriks berukuran 2 kali 2 yaitu ABCD dengan vektor eigennya adalah matriks XY, kemudian nilai eigennya itu adalah lambda. Selanjutnya adalah linearisasi. Nah, linearisasi ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial yang non-linear dengan menggunakan matriks Jacobi. Nah, matriks Jacobi ini bisa dilihat seperti diberikan fungsi f sama dengan f1 sampai fn pada sistem x dot fx dengan fi yaitu i 1 sampai dengan m dinamakan matriks Jacobian dari f di titik x. Selanjutnya titik keseimbangan. Jadi kita lanjutkan titik keseimbangan dan kestabilannya. Definisi titik x bintang disebut titik keseimbangan pada sistem jika x dot sama dengan fx bintang. Dengan x bintang itu merupakan titik keseimbangannya. Nah, di sini ada ilustrasi kestabilan titik keseimbangan. Untuk gambar A itu stabil jika solusi xt itu akan menuju titik keseimbangannya. Kemudian yang gambar yang B itu menunjukkan tidak stabil jika solusi titik keseimbangan itu menjauhi x bintang sendiri. Kemudian dia stabil asimtotik jika dia menuju titik keseimbangannya menggunakan x itu. Selanjutnya ada teorema. Diberikan sistem linear x dot sama dengan ax dengan matriks A berukuran n kali n yang memiliki nilai eigen yang berbeda yaitu lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda k dengan k kurang dari sama dengan n. Untuk teorema yang pertama, titik keseimbangan x bintang itu sama dengan 0, itu dikatakan stabil asimtotik jika dan hanya jika bagian real dari lambda i itu kurang dari 0 untuk setiap i sampai dengan k. Kemudian teorema yang kedua, titik keseimbangan x bintang sama dengan 0 dikatakan stabil jika dan hanya jika bagian real dari lambda i itu kurang dari sama dengan 0 untuk setiap i sampai dengan k, dan jika ada nilai eigen lambda i imajiner dengan bagian real lambda i itu sama dengan 0, maka multiplisitas aljabar dan geometri untuk nilai eigen harus sama. Yang ketiga, titik keseimbangan x bintang itu dikatakan tidak stabil jika dan hanya jika terdapat paling sedikit satu nilai eigen dengan bagian real lambda i itu lebih dari 0 untuk setiap i sama dengan 1 sampai k. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan di mana digunakan untuk mencari suatu solusi untuk memecahkan permasalahan. Yang waktu dan tempat penelitian kami dilaksanakan bulan September 2011 sampai dengan April 2020 di Desa Belajar Timur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Bogor Timur, dan di Laboratorium Matematika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Alat penelitian yang saya gunakan di sini salah menggunakan software MATLAB, Maple juga bisa, ataupun software lainnya. Oke, penelitiannya ada mendeteksi masalah, tapi kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita berusaha masalah, rumuskan masalahnya, kemudian bisa dilihat literatur, kita cari sumber-sumber yang berkaitan dengan model sebelumnya, kemudian rumuskan model satu masa dua masa tersebut, kemudian kita tentukan titik keseimbangan, lalu kita analisis titik keseimbangan dan kestabilannya, kemudian kita simulasi model, baru kita bisa tarik kesimpulan. Oke, jadi ini model yang akan saya dapatkan, model ini yang akan saya dapatkan. Untuk referensi yang saya gunakan itu ini bisa dilihat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi seminar proposal skripsi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.